Dalam keterangan pers dari pihak Polda itu menyatakan bahwa ada 2 orang yang bersama-sama dengan almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu seorang wanita berinisial V dan seorang pria berinisial D. Nah, pertanyaan kami adalah sejauh mana pendalaman terhadap wanita berinisial V maupun pria berinisial D? Apa yang menyebabkan almarhum kelihatan panik setelah bertemu 2 orang oknum tersebut? Nah, ini perlu didalami oleh pihak penyelidik. Sejauh mana peran dari kedua oknum itu? Informasi apa yang diberikan kepada almarhum sehingga almarhum kelihatannya seperti orang panik? Itulah yang perlu diungkapkan. Karena menurut kami dari penasihat hukum, saksi kunci sebelum kematian almarhum, baik lokusnya maupun subjeknya, lokusnya itu ada di Grand Indonesia, subjek hukumnya adalah 2 orang tersebut, oknum yang berinisial V dan berinisial D tersebut. Ini yang perlu didalami. Berkali-kali saya selalu mengatakan perlu didalami kedua oknum tersebut. Kemudian supir taksi yang mengantar almarhum dari Grand Indonesia menuju ke Kemlu, itu juga perlu didalami. Kemudian sopir yang mengantar dari Kemlu menuju tempat kos, itu juga perlu didalami. Kemudian penjaga kos, itu juga perlu didalami secara intensif. Dan perlu saya sampaikan bahwa keterangan dari istri almarhum, bahwa istri almarhum yang bernama Peta Ayu Puspita tidak pernah meminta pergeseran CCTV. Istri almarhum menyatakan tidak pernah meminta kepada penjaga kos untuk melakukan pergeseran CCTV. Sehingga timbul pertanyaan kami, dari mana si penjaga kos Siswanto itu menyatakan ada permintaan dari istri almarhum untuk menggeser CCTV? Ini jelas pengaburan fakta kalau bagi kami. Nah, itu perlu didalami. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa kunci dari kamar almarhum itu hanya 1, tapi pada saat pagi dia membuka bukan kunci lain juga, berarti ada 2, double. Nah, ini perlu didalami. Kok pemegang kunci, penjaga kos bisa memegang 2 kunci? Ini kan belum terungkap. Kemudian cara membuka jendela. Kalau grendel itu masuk ke lubang atau rumah grendelnya, itu pasti susah untuk membuka jendela itu. Tapi kok dengan begitu mudah si penjaga kos ini mencungkil jendela dari pojok kiri dekat pintu, kiri bawah. Begitu dicungkil, begitu mudahnya jendela itu dibuka. Kemudian posisi CCTV itu, posisi lampu ketika penjaga kos menuju lorong itu katanya lampunya lampu apa namanya, ya bisa mati hidup sendiri kalau terkena panas tubuh gitu ya. Pada sisi lain,
ketika penjaga kos bolak-balik, lampu itu tidak mati. Dan kondisi kamar almarhum juga tidak menyala lampunya. Ada satu lagi bahwa menurut keterangan keluarga atau istrinya, almarhum tidak pernah mematikan lampu kamar mandi setiap beliau tidur. Ini kok lampu kamar mandinya mati? Ini tanda tanya perlu kita ungkap atau perlu dijawab. Nah, oleh karena itu kami dari pihak penasihat hukum keluarga akan meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan rekonstruksi ulang, kemudian otopsi lengkap dari almarhum untuk mengetahui penyebab kematian. Dan satu hal lagi, bahwa dalam tubuh almarhum katanya ditemukan CTM dengan apa itu Mas Di? CTM dan ada satu obat lagi, paracetamol. Almarhum tidak mempunyai alergi apa-apa dan tidak pernah mengkonsumsi CTM menurut keterangan istrinya. Dari mana CTM itu masuk dan berapa kadarnya? Sampai sekarang belum pernah diungkapkan. Kalau otopsi lengkap itu harus diambil ginjalnya, hatinya, parunya, jantungnya, sehingga mengetahui kandungan obat apa yang ada dalam CTM itu dan zat apa yang berada dalam CTM, ada di dalam tubuh korban, maksud kami. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan adalah dikatakan bahwa terjadi luka-luka lebam. Masa almarhum bunuh diri dengan melukai tubuhnya dahulu, menghajar tubuhnya dahulu sampai lebam. Dan ada beberapa bukti foto yang kami dapatkan dari keluarga almarhum. Kelihatan bibir mayat itu nyonyor. Nah, ini kan perlu didalami sehingga tahu persis penyebab kematian itu. Jadi beberapa hal itu yang perlu kami akan sampaikan dan lewat rekan-rekan media pun agar ini bisa dikoreksi, disampaikan secara transparan ke publik. Oleh karena itu, sekali lagi kami akan meminta rekonstruksi ulang, kemudian otopsi lengkap dari jasad almarhum untuk mengungkap misteri kematiannya. Saya kira itu. Mungkin ada dari pertanyaan dari teman dari Metro tadi ya. Jadi ketidakpuasan pihak keluarga, khususnya orang tua, setelah melihat beberapa kejanggalan yang saya sebutkan tadi, sehingga pada kesimpulan sementara bahwa kematian almarhum ada pihak lain yang terlibat dan kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti sudah melakukan persiapan-persiapan. Kemudian pertanyaan, apakah ini mirip-mirip dengan kasus almarhum Brigadir Yosua
pada kasus Sambo. Ya. Kami belum menyatakan ini sebagai kasus karena belum pada kesimpulan ada tindak pidana, jadi belum menyatakan sebagai kasus. Tapi misteri, nah, misteri dari kematian almarhum, kalau dibilang mirip, ada kemiripannya dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Tapi ini peristiwa misterius, misteri kematian ini. Oleh karena itu, kami juga berharap agar pihak kepolisian berkaca daripada beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya dapat mengungkap ini dengan baik. Dan saya yakin pihak kepolisian RI sangat profesional dan mempunyai keahlian dalam mengungkap berbagai peristiwa-peristiwa kematian atau misteri-misteri kematian. Misalnya mayat yang ditemukan di tol tanpa kepala, itu bisa diungkap. Terus kasus di Banyuwangi dan beberapa kasus lainnya itu bisa diungkap. Kasus terorisme, bom Bali 1, bom Bali 2 bisa diungkap. Oleh karena itu, saya yakin, aku yakin bahwa kepolisian punya keahlian untuk mengungkap kasus ini. Sekarang tinggal political will, mau atau tidak mengungkap ini secara transparan untuk memberikan kepastian hukum, pemenuhan asasi manusia dari sisi kemanusiaan kepada pihak almarhum agar beliau tenang di tempat peristirahatannya yang abadi, dan keluarga yang ditinggalkan pun menjadi tenang. Hanya itu yang perlu. Kami hanya ingin hal itu, memberikan kepastian dan ketenangan bagi pihak keluarga, sehingga tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang seolah-olah mengaburkan fakta yang dilakukan sedemikian rupa sehingga timbul asumsi-asumsi liar. Kami berharap ini semua boleh terjadi, diungkap atas political will, atas kemauan berdasarkan hati nurani. Karena bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Waktu masih aktif di situ. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat variasi sehingga kami tidak tahu apa. Yang tahu saya adalah bahwa daru di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri di mana almarhum bekerja.
Semoga misteri ini segera terungkap dan Daru dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekarang ini masih menjadi misteri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.